Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i burujan wa sirajan wa qamaran munira wa ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga MT Setia Kampus 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah MT Setia sekarang sudah mau 10 rombel. Di kampus 1 di sini 5 rombel pemadatan, dipadatkan kelas 3-nya dari 3 kelas menjadi 2 kelas. Terus semester 2-nya 2 kelas, ditambah nanti yang baru insya Allah hari Kamis pagi itu 5 kelas. Di kampus 2 sudah ada 4 kelas, sedang didata ulang, masih ada waiting list 1 kelas lagi. Alhamdulillah sudah sudah banyak full. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan mudah-mudahan itu semuanya menjadi amal soleh kita yang akan memberatkan timbangan kebajikan kita kelak di kemudian hari. Bapak dan Ibu, kita sekarang di tanggal 28 Hijriah. Jangan lupakan loh kalender Hijriah. Besok kita tanggal 29. Selasanya tanggal 1. Alhamdulillah, insya Allah semua versi, baik versi hisab, versi ru'yah, insya Allah hari Senin maghrib ketika dilakukan ru'yah itu akan kelihatan hilalnya, karena memang hasil hisabnya begitu. Di daerah Sabang itu sudah 4,02, berarti sudah sangat memenuhi syarat, sehingga kita memulai tahun baru dengan waktu yang sama. Berarti puasa Asyuranya juga sama. Nggak enak kalau sejen-sejen. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan kalender pergantian tahun baru 1448 Hijriah, mau kita rayakan apa? Muhasabah. Apalagi selain muhasabah? Main mercon, kembang api. Bapak dan Ibu, ya memang beda, tidak perlu seperti itu. Justru kita harus refleksi diri. Refleksi diri bagaimana? Itu kan karya para sahabat as-salafus sholih, sahabat
sahabat generasi pertama. Sahabat generasi pertama itu ketika mereka merasa butuh dengan sesuatu, maka akan segera mewujudkan kebutuhan itu. Itu dimulai tahun 17 Hijriah. 17 Hijriah itu sudah eranya Umar Ibnul Khattab. Nabi meninggal itu 11 Hijriah, bulan Rabiul awal 11 Hijriah. Terus setelah Nabi meninggal, Abu Bakar As-Siddiq itu 2 tahun kurang lebih. Setelah itu baru kemudian naik menjadi khalifah Umar Ibnul Khattab. Saat Umar Ibnul Khattab memerintah, Islam itu sudah keluar dari Jazirah Arab, sudah melebar sampai ke Afrika bagian utara. Afrika bagian utara berarti kan Mesir, Aljazair, Maroko, dan lain sebagainya. Termasuk ke Asia Tengah, Iran, Irak, itu seperti itu. Bahkan sampai ke Andalusia, Eropa bagian selatan. Nah, di saat itulah terasa. Sebelum itu belum terasa dibutuhkannya kalender. Padahal kalender kita semua paham, kalender itu termasuk kebutuhan primer bagi kehidupan manusia. Bayangkan kalau nggak ada kalender, apa yang tanggal lahir, kapan yang apa kalender? Kalau mau mengadakan rencana kegiatan, kapan kegiatannya? Lah kalender angel juga. Apalagi pengarsipan surat-surat lebih sulit lagi. Dan itulah yang dirasakan sahabat-sahabat senior di era Abu Bakar Siddiq. Ada surat masuk karena sudah ada daerah-daerah baru ditunjuk gubernur-gubernur, kan butuh konsolidasi antara gubernur di daerah baru dengan pemerintah pusat di Madinah. Ada surat menyurat, sudah ada saat itu di era Umar juga sudah ada lembaga ekspedisi, sudah ada pos kayak jawatan pos. Kayak sekarang pos itu dibentuk juga untuk ngirim surat, ngirim barang dan lain sebagainya. Tapi kemudian yang belum kalender itu, ketika ada surat masuk bingung. Kalau hanya 1, 2, 3 surat masih apa loh, duluan endi, sing di siti endi. Tapi setelah banyak kan jadi bingung. Akhirnya kumpullah sahabat-sahabat senior untuk memutuskan kita butuh kalender. Ayo kita kumpul musyawarah mau menggunakan kalender mana. Saat itu sudah ada orang Arab sendiri punya kalender tahun gajah. Tahun gajah itu dimulai ketika Abraha gajah-gajahnya yang hendak menghancurkan Ka'bah malah dihancurkan oleh Allah. Orang Arab itu sudah biasa kalau ada kejadian istimewa, kejadian besar dijadikan awal kalender, itu awal tahun. Maka Nabi Muhammad lahir tahun berapa? Tahun 1 Gajah. Karena pas bareng di tahun yang sama dengan penghancuran Ka'bah. Ketika Abraha masuk Mekah itu ibunda Nabi Aminah itu sedang hamil. Usia berapa? Usia 6 bulan ya. Sudah 6 bulan. Orang-orang penduduk Mekah sudah pada keluar Mekah, sembunyi naik ke bukit-bukit karena akan dihancurkan oleh Abraha. Tapi Aminah nggak mau keluar, nggak tahu alasannya yang pasti apa, tapi nggak mau. Dia justru menetap di Mekah dan berdoa kepada Allah
lagi dihancurkan Mekah, justru malah Abraha yang dihancurkan. Nah, setelah penghancuran pasukan Abraha itu 3 bulan kemudian Nabi lahir. Jadi Nabi lahir tahun Gajah, menikah dengan Khadijah tahun 25 Gajah. Oh, berarti usia 25 sih. Terus diangkat jadi Nabi tahun 40 Gajah. Hijrah ke Madinah tahun 53 Gajah. Meninggal tahun 63 Gajah berarti. Namanya tahun gajah memang. Amul Fil itu sudah ada dan berlaku saat itu. Ada lagi kalender yang lain namanya Amul Bi'sah. Bi'sah pakai ain, pakai ba, pakai sa. Bi'sah itu diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Itu peristiwa penting juga. Akhirnya dijadikan tahun yang namanya tahun Bi'sah. Itu berarti Nabi ketika diangkat jadi Nabi ketika usia 40, ketika 40 tahun gajah, itu sama dengan 1 Bi'sah. Ketika hijrah 13 Bi'sah. Ketika meninggal berarti 23 Bi'sah. Itu sudah berlaku. Ada juga yang usul udah pakai miladiyah saja, Masehi kan sudah ada lebih dulu. Ditolak semua. 3 kalender itu ditolak. Masehi ditolak. Karena apa? Tidak identik dengan Islam. Namanya saja Masehi. Kan 2026 M, ada singkatan M huruf M. Itu kan singkatan dari Masehi atau Miladiyah. Kalau kita 1447 Hijriyah. Nah, Masehi ini tidak identik dengan Islam karena dilahirkan, diambilnya dari kelahirannya Nabi Isa. Walaupun sesungguhnya kalender Masehi itu bukan muncul ketika Nabi Isa dilahirkan. Sudah ada kalender itu, tapi kemudian dirubah. Tahunnya itu dirubah menjadi tahun kelahiran Nabi Isa. Bulan-bulannya masih tetap Januari, Februari, tapi tahunnya kelahiran Nabi Isa menjadi tahun pertama. Padahal kalender itu sudah ada sebelumnya, bahkan sudah ada 3000 tahun sebelum itu, sebelum Masehi. Itu sudah mengalami beberapa perubahan. Dari mana itu asalnya? Dari bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria sih yang tinggalnya di mana? Tinggalnya di Mesopotamia. Mesopotamia itu negeri mana? Mesopotamia itu sekarang Irak. Mesopotamia itu sekarang Irak. Mesopotamia itu daerah yang diapit 2 sungai besar. Di Irak itu ada 2 sungai besar membelah Irak utara selatan. Ada 2 sungai besar, Sungai Tigris sama Sungai Eufrat. 2 sungai besar itulah karena diapit oleh 2 sungai besar, negeri Mesopotamia itu menjadi tanah subur. Kalau tanah subur pasti banyak penduduknya. Orang pada datang karena tanahnya subur. Akhirnya penduduknya makmur, kemari Pahlaw Cina. Akhirnya karena kondisi alam mendukung dan mereka juga bangsa yang bagus, pada pintar-pintar. Ingat, Nabi Ibrahim itu lahir di Mesopotamia. Kelahiran Nabi Ibrahim, Raja Namrud itu dari Mesopotamia ini. Ada kota namanya Ur di Mesopotamia.
Mesopotamia, Irak itu ada kota namanya Disitulah Nabi Ibrahim lahir. Nah, Mesopotamia itu tadi dulu 3000 tahun yang lalu itu dihuni oleh bangsa Sumeria yang peradabannya sudah maju sampai mereka menciptakan kalender itu. Yang kalender itu nanti di era Romawi Julius Caesar itu diperbaiki lagi. Terus setelah itu nanti era Kaisar Romawi lagi, Gregorian, itu nanti diperbaharui lagi. Nah, diperbaharui laginya menjadi Miladia, itu yang sampai sekarang digunakan. Jadi kalender dalam catatan sejarah paling tua ya kalender cikal bakalnya Miladia itu yang dari Mesopotamia. Itu Mesopotamia, bagian selatan Mesopotamia itu negeri yang juga canggih, maju juga, Babilonia. Babilonia, Mesopotamia bagian selatan itu sama-sama diapit oleh dua sungai. Nabi Sulaiman itu Babilonia, Nabi Ibrahim Mesopotamia. Kota Babil, Babilonia kan Babil. Kota Babil ada di dalam Al-Quran. Yang wama kafara Sulaiman walakinna syayatinu kafaru yu'allimunan nasa sihr wama unzila alal malakaini bibabil. Nabi Sulaiman tidak kafir. Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir, tapi setanlah yang mengajarkan sihir. Dan apa yang Allah turunkan kepada dua malaikat Harut Marut di Babil. Nah, Babil itu Babilonia. Itu sejarah panjang masa lalu dan memang peradabannya sudah sangat maju. Itu kalender Masehi ditolak karena tidak identik dengan Islam. Sahabat maunya yang identik dengan Islam. Kalender gajah ditolak juga karena apa? Konotasinya negatif kok. Dihancurkan gajahnya, maksudnya jadi tahun Islam. Abrahanya mau menghancurkan Ka'bah, masa jadi tahun Islam? Mau apalagi pas bareng dengan kelahiran Nabi Muhammad. Dan hampir mayoritas kalender awal tahunnya diambil dari kelahiran tokohnya. Kayak Miladia, Masehi kelahirannya Nabi Isa. Di Jawa, tanah Jawa ada kalender Saka. Nggak tahu sekarang masih eksis apa enggak. Kalau yang masih eksis kan kalender Jawa masih eksis. Yang Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut itu masih eksis, di kalender masih ada. Tapi kalau yang Saka nggak tahu. Itu diambil dari tokohnya Raja Jawa, Haji Saka. Sekarang kenal orang ya Haji Saka. Haji Saka. Jepang juga punya kalender. Jepang itu jajah kita kan hanya 3,5 tahun. Tapi walaupun 3,5 tahun, Jepang itu memaksakan bangsa yang dijajah untuk menggunakan apa-apa yang produk Jepang, termasuk kalender. Kakek-kakek kita di zaman penjajahan Jepang itu dipaksa untuk kalendernya menggunakan kalender Jepang. Terbukti di naskah dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Kan setelah bunyi naskah proklamasi di bawahnya Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 05, bukan 1945. 05 itu 2005. Nah, 2005 itu tahun Jepang. Itu bukti bahwa
Jepang memaksakan penggunaan tahun Jepang itu. Bulannya sama, tanggalnya sama, tapi tahunnya digunakan tahun Jepang 05. 05 itu kan 2005, bukan 1945. Itu tahun Jepang. Tahun Jepang itu diambil dari kelahiran Kaisar Jepang yang mereka akui sebagai keturunan dewa matahari, Amaterasu Omni Kami. Masih ingat pelajaran SMA dulu itu, Amaterasu Omni Kami, Kaisar keturunan dewa matahari. Maka mereka nyembahnya matahari itu Shinto. Itu tahun gajah ditolak. Ya udah, tahun bisa juga ditolak. Enggak, tahun bisa juga masih identik, terlalu identik dengan Nabi karena diangkatnya Nabi sebagai Rasul. Kalau identik dengan tokohnya, nanti bisa membuka keran, membuka pintu kultus individu. Islam kan nggak suka kultus, termasuk Nabi Muhammad, Nabi kita nggak mau dikultuskan. Maka sahabat menghargai kemauan Nabi itu, udah jangan terlalu identik dengan Nabi. Akhirnya yang diterima usulan peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Kan itu identik dengan Nabi, iya, tapi kan tidak Nabi seorang. Karena yang hijrah bukan hanya Nabi, seluruh sahabat wajib. Saat itu hijrah itu wajib. Dari Mekah, negeri kafir, menuju ke negeri Muslim Madinah. Bahkan yang hijrah berangkat duluan bukan Nabi. Sahabat sudah merintis untuk berangkat duluan, mempersiapkan penduduk Madinah, sehingga hijrah itu tidak ansih identik dengan Nabi. Apalagi itu merupakan tonggak sejarah, peletakan batu dasar fondasi bagi terbentuknya komunitas, masyarakat, negara, kalau boleh dikatakan negara Muslim, dimulai dari peristiwa hijrah. Akhirnya disepakati sudah kita menggunakan kalender hijriyah berlaku mundur. Karena saat musyawarah itu sudah tahun 17 Hijriah, Nabi sudah meninggal, Abu Bakar juga sudah meninggal. Khalifahnya saat itu Umar ibnul Khattab. Udah sepakat tuh sejarah baru. Terus setelah selesai, mereka masih bingung, belum selesai tuntas. Tahun sudah kita sepakati, sekarang awal bulannya pakai bulan apa? Ada yang usul bulan Rabiul Awal, sih bisa nih bulan Rabiul Awal, karena Nabi ketika hijrah, Nabi nih sama Abu Bakar berangkat dari Mekah bulan Safar, nyampe di Madinah itu bulan Rabiul Awal. Tanggalnya saya lupa tanggal berapa. Jadi Nabi sampai masuk kota Madinah itu sudah bulannya Rabiul Awal. Nabi lahir bulannya Rabiul Awal. Nabi meninggal juga bulannya Rabiul Awal. Udah Rabiul Awal baik. Apalagi ada kata awalnya kayak pasu. Gak mau. Tidak diterima, sahabat juga menolak. Ini juga nanti kesannya kultus, bulan kelahirannya Nabi, bulan meninggalnya Nabi. Terus ketika hijrah datang yang bulan Rabiul Awal ya Nabi kan. Akhirnya yang disetujui adalah Muharram. Kenapa yang disetujui Muharram? Pertama, Muharram itu bagian dari Ashhurul Hurum. Rabiul Awal tidak, bagian dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Satu itu. Kedua,
bulan Muharram juga bulan yang mulia karena ada sabda Nabi yang menisbahkan bulan Muharram itu syahrullah, bulannya Allah. Nabi dalam satu hadisnya, afdolus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Sebagus-bagus puasa setelah puasa fardu bulan Ramadan adalah puasa sunnah di bulan Syahrullah, bulan Muharram. Jadi Muharram itu bulan yang bagus karena dinisbahkan kepada Allah, Syahrullah. Yang ketiga, ketika Nabi Musa dan umatnya kaum Yahudi Bani Israel keluar dari Mesir. Bani Israel itu masuk Mesir mulai di eranya siapa? Orang-orang Yahudi masuk Mesir eranya siapa? Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dibuang ke sumur, terus diambil, ditemukan oleh musafir, dibawa oleh musafir itu sampai ke Mesir, dijual di pasar budak. Qadarullah dibeli oleh pejabat Mesir, yang akhirnya dijadikan anak angkat suaminya Zulaikha itu. Yang akhirnya Zulaikha tertarik, jatuh cinta sama Nabi Yusuf, yang akhirnya nanti Nabi Yusuf jadi menteri, jadi pejabat, menteri perbendaharaan negara karena bisa menafsirkan mimpinya raja. Yang akhirnya kakak-kakaknya sama adiknya Bunyamin cuma satu, kakaknya 10 hidup itu. Akhirnya datang ke Mesir minta bahan makanan, ketemulah di situ. Sampai akhirnya orang tuanya juga diboyong ke sana. Bahkan akhirnya kelompok Bani Israel masuk ke Mesir semua dan hidup nyaman di bawah perlindungan Nabi Yusuf. Perjalanan panjang Nabi Yusuf sudah nggak ada, berubah situasi kondisi. Orang Bani Israel itu sudah tidak lagi ada pelindungnya, yang akhirnya dianiaya oleh orang-orang Mesir, termasuk Raja Mesir. Rajanya udah ganti juga, Fir'aunnya sudah sejen. Raja kan bahasa Mesirnya Fir'aun. Fir'aun itu bahasa Indonesianya raja. Nanti namanya bisa beda-beda. Nah, Fir'aun di zaman Nabi Musa itu sudah mulai memperbudak. Jadi orang-orang Yahudi Bani Israel itu dijadikan budak ya untuk melakukan kerjaan sehari-hari rumah tangga, termasuk kerja-kerja berat, membangun piramid. Udah tenaganya dari orang-orang Yahudi itu. Nah, makanya kemudian Nabi Musa mendapatkan tugas dari Allah. Tugas pertama mengingatkan Fir'aun, innahu tagha idhab ila fir'auna innahu tagha, melampaui batas karena ngaku dirinya Tuhan. Ingatkan, gagal loh, masih tetap sombong Fir'aun. Tugas yang kedua menyelamatkan Bani Israel, dibawa keluar dari Mesir biar tidak dijadikan budak lagi oleh Fir'aun dan masyarakat Mesir. Alhamdulillah berhasil dengan pertolongan luar biasa, mukjizat dengan dibelahnya laut. Nah, itu terjadi kan di bulan Muharram, persisnya tanggal 10 yang kita puasa, yang ketika Nabi datang ke Madinah melihat orang-orang Yahudi di Madinah puasa tanggal 10. Ditanya kenapa mereka pada puasa, dijawab ngayu bagio. Yang mereka dulu di era Nabi Musa itu mereka juga Nabi Musa
tanda syukur ditolong oleh Allah puasa tanggal 10 sampai terwarisi Yahudi di zaman Nabi. Maka Nabi berkata, kalau begitu kita juga puasa karena kita lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada mereka. Si bisa nih, karena kita mengimani Nabi Musa, kita mengimani Taurat, sementara mereka imannya putus nyambung. Iman karena diancam sampai gunung diangkat kan orang iman kayak tak tiba kena gunung kayak terpaksa iman, nanti mulai lagi kayak gitu mereka itu. Tauratnya dirubah-rubah. Nah, makanya Nabi berkata kita lebih berhak, maka mari kita berpuasa. Begitu Nabi dan sahabat berpuasa, mereka langsung menyombongkan diri. Muhammad betiru-tiru puasanya kita. Nah kayak begitu sahabat merasa nggak enak kok. Ya Rasulullah, gimana nih puasanya sama? Mereka jadinya merasa naik daun. Ya kalau begitu tahun depan kita puasanya ditambah tanggal 9. Dan beda. Nah itu umat Nabi Musa itu artinya setelah keluar dari Mesir menuju Palestina kan bulan Muharram. Berarti setelah keluar dari Mesir kan mereka memulai lembaran hidup baru. Tidak lagi di bawah perbudakan Fir'aun dan masyarakat. Artinya memulai hidup baru itu di bulan Muharram. Langkah-langkah baru. Maka akhirnya Muharram dijadikan awal kalender Hijriyah. Ditambah lagi warisan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, peristiwa haji. Haji kan mulai bulan Dzulqa'dah. Mikot haji, mikot waktu itu mulai Dzulqa'dah. Artinya sudah boleh mengenakan pakaian ihram mulai bulan Dzulqa'dah. Sebelum Dzulqa'dah nggak bisa, di Syawal mengenakan belum waktunya, belum masuk waktu. Kayak sholat masuk waktu azan, belum masuk waktu sudah sholat, orang kanggo, sama kayak itu Dzulqa'dah. Walaupun kalau memakai pakaian ihram dari Dzulqa'dah sudah boleh, tetapi kan orang ketika mengenakan pakaian ihram ada larangan-larangan banyak, berabe, maka memilih pakai pakaian ihramnya nanti kalau sudah dekat haji, karena tidak harus menanggung larangan-larangan tadi sih, dibatasi oleh aneka macam larangan. Tidak boleh nyambut pohonan, tidak boleh nyambut rambut dan macam-macam, tidak boleh hubungan suami istri, macam-macam. Nah setelah selesai haji kayak sekarang nih akhir Dzulqa'dah, haji sudah selesai, haji Indonesia aja sudah pada pulang, tidak sibuk lagi, konsentrasinya tidak fokus kepada ibadah haji. Mulai Muharram sudah merancang apa kegiatan selanjutnya, sehingga Muharram menjadi awal untuk merancang kegiatan-kegiatan setelah haji. Maka akhirnya disepakatilah Muharram sebagai awal bulan pertama kalender Hijriah. Selain juga saat itu sudah berlaku kalender yang gajah tadi itu awal bulan pertamanya juga dari Muharram. Jadi bulan-bulan itu sudah ada, sudah zaman dahulu itu sudah ada nama-nama bulan itu dan sudah berlaku. Yang belum tahunnya. Tetapi tadi mereka tidak terlalu menggunakan kalender-kalender itu karena memang kebutuhan belum terasa butuhkan. Nah Bapak Ibu, itu sejarah tentang kalender sampai para as-sabiqunal awwalun itu mengikhtiarkan kalender yang cocok dengan Islam. Yang bisa kita ambil pelajaran apa Bapak Ibu? Yang pertama, kepedulian para sahabat
sahabat itu generasi terbaik kok. Nabi bersabda, khairul quruni qarni, sebagus-bagus generasi generasiku. Kemudian setelahnya, setelah sahabat tabiin, setelah tabiin tabiut tabiin. Wis sampai situ toh yang direkomendasikan Nabi sebagai umat terbaik ya di masa Nabi, sahabat, kemudian tabiin, kemudian tabiut tabiin. 3 generasi. Setelah itu berarti nggak baik, belum tentu. Karena kan Nabi mengatakan terbaik. Yang terbaik urut 3 generasi itu. Berarti setelah 3 generasi itu bisa baik, bisa buruk. Kayak kita ini generasi akhir zaman, kita generasi keberapa? Baik apa buruk? Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti ada riwayat hadis lain yang Nabi menyatakan rindu. Sahabat sampai bingung, siapa yang kau rindukan ya Rasulullah? Ini sahabat-sahabat. Tidak salah, kami rindu sama kalian, tapi yang saya maksud bukan kalian. Terus apa? Para malaikat. Ya kami juga rindu, saya rindu malaikat, tapi bukan itu maksudnya. Ternyata maksudnya umat Nabi di akhir zaman. Jadi kita bisa masuk tuh. Nabi merindukan umatnya di akhir zaman. Artinya jangan kecil hati, umat akhir zaman pun punya kesempatan untuk menjadi baik karena dirindukan oleh Nabi. Tetapi kan dalam tanda petik kok, umat akhir zaman yang bagaimana? Pastinya umat akhir zaman yang mengikuti langkah-langkah sahabat tadi, tabiin, tabiut tabiin. Kita ngikut langkah-langkah mereka tidak. Kalau kita ngikut langkah-langkah mereka, ya itulah akan termasuk umat yang dirindukan oleh Nabi. Nah, salah satu karakternya sahabat itu, as-salafus sholeh, itu peduli dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya itu tadi kalender, mereka segera memenuhi kebutuhan itu. Nah, kita umat akhir zaman peduli enggak dengan kebutuhan masyarakat? Bahkan mungkin enggak ngerti masyarakat butuhnya apa sih? Ibu kan untuk bisa ngerti apa yang dibutuhkan masyarakat harus punya ilmu kan, ilmu memetani apa-apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terus juga harus punya kemampuan untuk memenuhi, mencari solusi apa yang dibutuhkan masyarakat. Itu sahabat senior zaman dulu ya seperti itu, selalu berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kita kayak gitu enggak, kita kan terlena. Masyarakat butuh HP mboten? Butuh, gawe ora? Sing gawe sapa? Orang lain yang tidak identik dengan Islam. Butuh mobil mboten? Butuh alat transportasi. Butuh sepeda motor mboten? Butuh. Oke, wong Indonesia, orang Islam Indonesia gawe sepeda motor be ora bisa. Bisa Pak, wong Indonesia kowe ora kaleng-kaleng. Cuman kesempatan kebijakan yang ada bikin helikopter malah ditangkap, bikin alat ini malah ditangkap. Lucu. Menemukan BBM dari Jerang. Tuku baik, HP tuku apa tuku, sesuai apapun kalau beli terus habis hartanya. Terus kalau mengandalkan orang lain, akhirnya nggak pinter-pinter. Bodoh baik, dungu baik. Gawe jarum be ora bisa. Gunting. Cina semua kan. Iya. Ya Allah, bangsa ini. Kenapa? Karena tidak
peduli. Kalaupun peduli, sengaja ben import baik, melibati. Kayak begitu, bukan mental jual, mentalnya mau beli. Karena kalau sudah membeli nanti rebutan order untuk impor, itu kekayaan, keuntungan yang luar biasa. Satu, kepedulian tadi itu. Kalau kita ingin dirindukan Rasul, berarti harus ada kepedulian. Kemudian yang kedua, ketika kita akan menentukan sesuatu, ya harus identik dengan Islam. Kayak kalender nih, sahabat-sahabat harus sungkan usaha, pusing anak baik, kan kayak gitu ya. Contoh yang konkret azan ketika difardukan sholat 5 waktu, ketika untuk memberitahu wis masuk waktu maghrib, wis masuk waktu isya, riben carane keder kan Pak. Mereka musyawarah, waktu itu Nabi masih hidup kok. Yuk musyawarah. Ada yang usulnya pakai lonceng baik, ditolak emoh, itu kayak gereja nanti. Ya pakai trompet, ditiup trompet, itu kayak Yahudi. Wis bikin menara api yang gede, begitu masuk waktu sholat nyalakan, aduh kayak majusi. Nah karena mereka sedang berusaha dengan hidayah Allah akan kelak. Diawali usaha, Allah ngasih hidayah, dilalak, ya bukan dilalak, qadarullah. Ada sahabat yang ngimpi, termasuk Umar bin Khattab. Ngimpinya diajari oleh malaikat lafaz-lafaz azan itu. Karena ada kemauan, ada usaha, Allah membantu. Bayangin lafaz azan itu. Beda nemen karo yang tadi lonceng, trompet, api, jauh nemen dan identik banget dengan Islam. Apalagi ada syahadat Allah, syahadat Nabi. Ya Allah sholat, mari kita sholat, mari kita menuju kemenangan. Hanya sayang dirusak oleh Syiah. Ditambahi ada syahadat kepada asyhadu anna aliyan waliyullah, ditambahi kayak gitu. Saya bersaksi bahwa sahabat Ali walinya Allah, ditambahi. Terus tambah maning hayya ala khairil amal, tambahannya 2 itu. Hayya ala khairil amal, itu identik banget kok, beda sendiri azan itu, termasuk kalender itu. Makanya kita juga harus berusaha ketika menentukan sesuatu, memilih sesuatu. Islami tidak. Kalau mau jalan-jalan sama keluarga, yuk kita makan di luar, harus mikir makan bumi bermaghrib metu, kan sholat isane priben. Itu harus dipikirkan. Wis gampang kok balik jangan. Ya kalau berangkatlah nanti orang nyandak agar isya wis kebungin, ya bermaghrib nggak apa-apa, tapi pilih tempat makan yang di sampingnya ada masjid. Nanti begitu azan tinggal dulu sholat dulu kayak gitu. Sholat tetap dilaksanakan berjamaah, khususnya bapak-bapak. Itu contoh lah. Akan pawe bagaimana biar tidak nabrak waktu sholat. Harusnya begitu, harusnya tuh kalau pengen jadi umat yang akhir zaman yang dirindukan oleh Nabi. Kecuali kalau orang pengen ya terserah saja. Mati Pak itu. Mati otomatis tadi. Nah, itu 1,5 jam lebih ya tentang kalender itu, tentang tahun baru Hijriah. Saya tidak
tidak cerita tentang hijrah, sudah sering diceritani tentang hijrahnya Nabi. Saya nyampaikannya yang jarang disampaikan saja. Sekarang kita masuk ke lanjutan materi. Tapi sebelumnya saya nagih dulu. Kita punya janji awal semester 3 setor apalan. Siap bukan? Angkat kaki berarti kabeh. Menjadi Pak Edi kok orang pada mangkat. Iya. Nah, tak mulai dari saya wis. Saya tak mulai dari saya baca Anas. Nanti setelah lah kan memulai kan pertama yang paling bawah Anas. Saya contohkan dulu, nanti jenengan, setelah itu Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab. Gak usah banyak-banyak sampai Al-Lahab aja. Nanti pertemuan berikutnya An-Nasr dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oh, Al-Falaq sinten? Al-Ikhlas sinten? Boten urut Pak Ustaz. Boten urut pencolot-pencolot. Mau urut? Saya kan memberi kebebasan, monggo siapa yang siap. Ayo monggo Pak Edi. Oh depan, monggo Bu. Qul huwallahu. Qalqalahnya jangan dilupakan nih. Qul huwallahu ahad. Monggo selanjutnya Allah. Monggo Bu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke materi. Kan minggu depan perayaan jagung neng Arab. Orang makan disusul nih. Tafsir surat Al-Zalzalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan keras yang terjadi pada hari kiamat. Ayat kedua. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi mengeluarkan mayat-mayat dan kandungan lain yang berada di dalam perutnya. Ayat ketiga. Wa qalal insanu ma laha. Dan manusia berkata dalam kondisi bingung, kenapa bumi bergerak dan berguncang? Ayat keempat. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari yang agung itu, bumi mengabarkan tentang apa yang pernah dilakukan di atasnya, yang baik maupun yang buruk. Ayat kelima. Bi anna rabbaka awha laha. Karena Allah memberitahukan kepadanya dan memerintahkannya untuk itu. Ayat ke-6. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari yang agung itu, di saat bumi bergoncang, manusia keluar secara berkelompok dari tempat perhitungan untuk menyaksikan amal perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia. Ayat ke-7. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa berbuat kebaikan dan pengabdian seberat semut kecil, maka dia akan melihatnya di depannya. Ayat ke-8. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa berbuat kejahatan seberat semut kecil pula, maka ia pun akan melihatnya. Menjadikan bukan hanya memulai tinggi untuk ke bawah, tapi yang di bawah naik ke atas semua. Gunung tercabut, pasang tercabut, air laut naik dan sebagainya. Wa qala al-insanu ma laha. Semua manusia berkata, apa yang terjadi saat ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itulah kemudian bumi menyampaikan segala hal yang dikandungnya. Jadi yang bicara bukan tangan lagi, yang bicara bukan kaki, yang bicara bukan lisan pada saat itu. Mulut dikunci, semua hal yang pernah kita alami akan menghadap pada Allah, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Az-Zalzalah, ketika Allah mengilustrasikan situasi yang terjadi kelak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jika kelak nanti bumi akan diguncang sekuat-kuatnya. Teman-teman, zilzal itu goncangan yang dahsyat. Kalau kalimat yang disebutkan sekali, idza zulzilatil ardu, sekali saja, itu artinya goncangannya menyebabkan yang tinggi runtuh ke bawah. Misalnya, sedemikian gambaran, misalnya ada satu bangunan cukup tinggi, kemudian terjadi zilzal, gempa, begitu digoyang bangunannya turun, hancur runtuh ke bawah. Itu sekali ulangan, zulzilatil ardu, selesai. Tapi kalau ditambahkan lagi kalimatnya, baik dalam bentuk kata kerja, kata benda, fi'il, isim dan semacamnya, bisa idza zulzilatil ardu zilzalaha, diulang 2 kali. Itu artinya bukan yang atas hancur ke bawah, tapi yang bawah semua naik ke atas. Ini akan terjadi suatu saat
Gempa luar biasa menjadikan bukan hanya bangunan tinggi runtuh ke bawah, tapi yang di bawah naik ke atas semua. Gunung tercabut, pasar tercabut, air laut naik dan sebagainya. Pada saat itulah kemudian semua orang heran. Ingat, dulu gempa biasa orang bisa heran. Sekarang hampir setiap saat ada gempa diduga sebagai hal biasa. Jepang gempa biasa, Cina gempa biasa, Sumatera gempa, rasanya terlihat oh iya gempa. Tapi nanti akan ada satu keadaan setiap manusia sampai berkata, apa yang terjadi ini? Wa qala al-insanu ma laha. Allah tidak mengatakan basyar, padahal basyar artinya manusia. Disebutkan 35 kali di Quran. Allah tidak mengatakan ins, padahal ins artinya manusia. Disebutkan 18 kali di Quran. Allah tidak mengatakan nas, padahal nas juga artinya manusia. 241 kali disebutkan di Quran. Allah tidak mengatakan Bani Adam, padahal Bani Adam artinya manusia, anak keturunan Adam. 7 kali disebutkan di Quran. Tapi yang disebutkan insan 65 kali disebutkan di Quran, di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Jika disebutkan nama insan, menunjuk pada semua totalitas aktivitas manusia, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Seakan-akan Quran ingin memberikan gambaran manusia yang sering beraktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi tidak pernah mendapati hal yang semacam ini. Dari mulai dia bangun sampai akan tidur tidak pernah terjadi. Kok kenapa bisa begini? Wa qala al-insanu ma laha. Semua manusia berkata, apa yang terjadi saat ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itulah kemudian bumi menyampaikan segala hal yang dikandungnya. Jadi yang bicara bukan tangan lagi, yang bicara bukan kaki, yang bicara bukan lisan pada saat itu, tapi bukan sekedar tangan bersaksi, bukan kaki bicara, mulut dikunci. Semua hal yang pernah kita alami akan menghadap pada Allah, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Semua yang dikandung bumi akan cerita. Si fulan pernah begini. Ini karena kalau Anda pernah masuk kantor, di meja itu Anda bermaksiat saat itu, Anda kunci pintu, Anda sendirian di dalamnya, Anda gunakan pena, tanda tangan proyek yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pena itu akan bicara bahwa Anda pernah bermaksiat pada saat itu. Meja itu akan bicara bahwa Anda pernah bermaksiat pada saat itu. Ruangan itu akan bicara bahwa dia menjadi saksi maksiat Anda pada saat itu. Teman-teman, di antara sekian hamba Allah, ada yang memilih untuk rekreasi saat ini, ada yang memilih untuk berlibur, ada yang memilih untuk tidur. Perhatikan, di antara sekian hamba yang hidup, Anda yang diinginkan oleh Allah supaya semua yang ada di masjid ini bersaksi bahwa kita pernah beribadah di tempat ini. Dan indahnya, tidak semua orang mendapati hujan saat ini. Tahukah Anda berapa tetes air hujan yang mengenai diri kita saat ini? Bukankah air itu akan bersaksi? Bukankah setiap keringat yang menjadi saksi? Bukankah setiap basah yang menjadi saksi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Karena itu Nabi katakan, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan setiap air hujan yang mengenai kami bermanfaat. Nafi'ah isimnya nakirah. Nakirah disebut dengan general. General artinya umum, bukan hanya manfaat saat di dunia, tapi jadikan manfaat itu terbawa sampai ke akhirat nanti. Semoga setiap tetesan air hujan yang mengenai siapapun Anda pada saat ini, mungkin air itulah yang akan memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tafsir surat Al-Zalzalah. Az-Zalzalah, guncangan. Zulzila, zilzalaha, zalzalah, guncangan hari kiamat. Penjelajahan mendalam tentang salah satu surat Makkiyah yang menggambarkan kekuatan dahsyatnya Allah pada hari kiamat dengan makna spiritual yang relevan hingga hari ini. Mengenal surat Az-Zalzalah, nama dan makna. Az-Zalzalah berarti guncangan atau guncangan yang dahsyat. Tadi sudah disebut, kalau hanya zalzalah, kalau hanya idza zulzila
satu goncangan udah sering terjadi, tapi ada tambahannya zilzalaha, goncangan yang belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi apa? Dahsyatnya. Yang ada sekarang ini yang pernah terjadi goncangan ya belum dahsyat banget. Walaupun dahsyat ya hanya satu tempat, dua tempat. Kalau nanti itu bisa semua tempat terjadi guncangan semuanya. Dinamakan demikian karena ayat pertama memulai dengan perintah untuk memikirkan guncangan bumi pada hari kiamat. Di mana perintahnya iza, dikata-kata iza. Iza kan diterjemahkan apabila bumi diguncang dengan segoncang-goncangnya. Maksudnya kan berarti Allah mengabarkan nanti pada saatnya bumi akan bergoncang, akan gempa dengan yang amat sangat dahsyat. Nah, kita kan suruh berpikir bagaimana nanti kalau saat itu terjadi. Kalau orang kafir Mekah nggak percaya, maka surat ini diturunkan kepada mereka. Karena orang kafir Mekah itu tidak, ya bukan hanya Mekah ya, hampir umumnya tidak percaya adanya hari akhir, tidak percaya adanya hari kiamat, tidak percaya adanya hari pembalasan kebangkitan, nggak ada. Mati ya mati, semua akan mati percaya, tetapi kematian totalitas nggak ada. Kan ada yang meninggal, ada yang mati, ada yang lahir, silih berganti. Dan kepercayaan itu sekarang kan masih dianut oleh beberapa kelompok masyarakat. Orang-orang ateis contohnya, orang komunis itu kan nggak percaya adanya hari kiamat. Bumi memang nanti pada saatnya sudah tidak layak ditempati. Tapi kan sekarang mereka sedang mencari planet lain yang nanti bisa ditempati. Sebelum bumi habis masa tempatnya, ditempatinya, mereka sudah transmigrasi, hijrah ke planet lain. Nanti planet lain yang ditempati habis masa pakainya akan ketemu lagi planet yang lain. Begitu seterusnya keyakinan mereka. Nah, ini disanggah oleh Allah diantaranya melalui surat Az-Zalzalah ini. Pada waktu nanti yang telah ditentukan akan terjadi kehancuran totalitas bumi, alam semesta dengan segala isinya. Klasifikasi surat termasuk surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah terdiri dari 8 ayat, merupakan surat ke-99 dalam urutan Mushaf Utsmani. Dinamakan Mushaf Utsmani karena digandakan oleh perintah sahabat Utsman bin Affan. Artinya Bapak Ibu, sebenarnya Quran itu sudah mulai dibukukan sejak zaman Abu Bakar. Sudah ada satu dibukukan itu, tapi yang satu itu disimpan. Nah, begitu Islam meluas, terjadi kekhawatiran di era Utsman bin Affan itu kan Islam sudah meluas kemana-mana, sudah mulai banyak orang-orang yang bahasanya tidak bahasa Arab membaca Al-Quran. Nah, itu dikhawatirkan nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka akhirnya Utsman perintahkan yang satu mushaf di zaman Abu Bakar gandakan, sebar ke 7 tempat. Yang lain mushaf selain yang 7 itu bakar. Khawatir terjadi penyimpangan, perbedaan dan lain sebagainya. Dan itu juga pasti merupakan rencana Allah. Karena Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun.
sungguh kami telah menurunkan Al-Quran dan sungguh kami akan menjaga dari perubahan. Sehingga sampai sekarang sudah sekian ribu tahun, 1400 tahun Islam berlalu, penurunan Al-Quran berlalu, tapi Islam yo masih, Quran yo masih satu versi. Tidak ada versi ini, versi itu seperti kitab-kitab suci yang lain, nggak ada. Posisi dan urutan berada di juz ke-30, juz amma, bagian Al-Quran yang sering dibaca dalam sholat harian dan merupakan bagian dari surat-surat pendek yang mudah dihafal. Quran itu kata panjangnya seberapa tetap mudah dihafal kalau mau. Kecuali rumah papa sudah kalah, tapi tua orang di sana. Rumah papa sudah kalah, kita kelalenan. Belum apa-apa. Ingat, Al-Quran itu mukjizat. Dan mukjizatan Al-Quran ada di dalam segala aspeknya, termasuk mudah dihafalnya. Mudah dihafal tapi mudah hilang. Latar belakang penurunan asbabun nuzul surat Az-Zalzalah. Asbabun nuzul yang khusus tidak ada, adanya umum. Surat Al-Zalzalah diturunkan untuk mengingatkan kaum Quraisy tentang kekuasaan Allah yang tak tertandingi dalam menggoyang semua yang ada di alam semesta. Konteks penurunannya berkaitan dengan ketidakpercayaan mereka terhadap ayat-ayat Allah dan pengingkaran terhadap janji tentang hari kebangkitan. Mereka mengingkari hari kiamat, hari kebangkitan, maka diturunkan surat Az-Zalzalah ini kepada mereka di Mekah itu. Penolakan kaum Quraisy mempertanyakan kemungkinan bumi bergetar mengeluarkan isinya, sehingga surat ini turun sebagai jawaban faktual atas keraguan mereka. Karena orang-orang ada yang nantang, dikabari akan ada kiamat, kapan kiamat besok? Kayak gitu. Penguatan akidah tauhid, surat ini memperkuat keyakinan akan kekuasaan Allah, qudratullah, dan mengingatkan bahwa semua makhluk tunduk kepada kehendaknya. Semua makhluk pastilah tunduk kepada kehendak Allah. Keutamaan membaca surat Az-Zalzalah, penghapusan dosa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa membaca surat ini dengan khusyuk membantu menghapus dosa-dosa kecil. Nanti ada hadis juga bagus dibaca saat sholat subuh. Tapi jarang Bapak Ibu sholat subuh baca Az-Zalzalah, terlalu pendek, kayak kurang hikmat. Tapi boleh kalau ibu-ibu di rumah yang tidak usah panjang-panjang, boleh dibaca di saat subuh. Mereka tempat teduh di hari kiamat. Mereka yang memahami dan mengamalkan pesan Az-Zalzalah akan mendapatkan tempat teduh di bawah arasy kursi Allah pada hari kiamat. Ini sama dengan 7 orang yang mendapatkan naungan pada alam mahsyar. Pemahaman akidah, membaca dan memahami surat ini memperdalam keyakinan terhadap hari akhir yang merupakan salah satu pilar iman dalam Islam. Iman kepada hari akhir itu bagian dari rukun iman. Ingat Bapak Ibu, rukun itu pojok itu namanya rukun.
pojokan bangunan itu rukun, karena memperkuat tembok sebelah sini, tembok sebelah sana. Andai tembok-tembok ini tidak nyambung di pojok itu, gak ada sambungannya, orang bakalan kuat. Makanya sampai akhirnya tiap pojokan itu mesti ada cor-coran besinya, dicor dikasih besi. Diambil juga menjadi bahasa Jawa rukun. Kakak ngadi rukun, saling menguatkan. Rukun itu sesuatu untuk menguatkan rukun Islam, menguatkan bangunan Islam. Salah satu rukunnya iman kepada hari akhir. Tafsir ayat, bumi bergetar hebat dan mengeluarkan isinya. Ayat yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kata zilzalaha ini yang menjadikan goncangannya menjadi tidak biasa. Goncangannya menjadi luar biasa. Ditambah dengan kata idza di depannya, idza apabila. Secara otomatis ada perintah walaupun tak tertulis, perintah kepada kita yang membaca agar kita berpikir kalau itu terjadi bagaimana kondisinya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan ini pasti nanti akan terjadi. Goncangan gempa yang biasa saja sudah membuat bangunan banyak runtuh, apalagi goncangan yang besar. Bukan hanya bangunan yang tinggi runtuh ke bawah, tapi yang ada di dalam perut bumi pun akan keluar. Bukan hanya goncangan, termasuk letusan gunung, ada apa? Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isi beban isi yang ada di dalamnya, termasuk jenazah akan terlontar keluar. Kayak bayanginnya gimana ya? Bayanginnya gimana? Tapi kita kan nggak akan ngalami, kejadian ini. Yang akan ngalami orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang beriman sudah meninggal diambili. Wa qalal insanu malaha, dan manusia berkata, ada apa ini dengan bumi? Kenapa manusia berkata begitu? Karena tidak percaya. Kalau percaya kan, oh ini toh yang dimaksud dengan kiamat. Tapi kalau orang yang percaya sudah nggak ada. Makanya orang pada kaget. Selain goncangannya besar, tidak seperti biasanya, terus mereka nggak percaya. Tidak percaya kok tiba-tiba terjadi beneran, kan kaget. Maka berkata, wa qalal insanu malah. Dijawab oleh Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari ini bumi menceritakan, mengabarkan berita-beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha, menceritakan berita-beritanya tidak mesti pakai omongan, pakai kejadian meletus, pakai kejadian gempa. Itu kan berbicara tidak dengan kata-kata, bahwa itu adalah perintah Allah. Walaupun Bapak dan Ibu, kejadian kiamat, gunung meletus itu memang perintah Allah. Gunung meletus diperintahkan oleh Allah, tapi kan ada sabab-musababnya. Sabab-musababnya, ada tahapan-tahapan kejadiannya. Bumi kenapa gempa, ada tahapan-tahapan kejadiannya. Yang bisa jadi semua itu karena ulah tangan manusia juga. Efek rumah kaca, polusi, panas bumi yang semakin panas,
ozon sudah pada merangkang karena ulah tangan manusia. Hutan-hutan sebagai paru-parunya bumi dibabadi dan seterusnya. Sungai-sungai pada dangkal, pada kering, pada macet, alirannya kotor, ya karena manusia juga. Bumi bersaksi atas perbuatan manusia. Ayat-ayat ini menampilkan konsep unik dalam Al-Quran bahwa bumi akan menjadi saksi atas semua perbuatan manusia. Bapak Ibu, itu sebagian bicara tentang kejadian sebelum kehidupan akhirat. Gempa itu kan masih dunia sebelum kehidupan akhirat. Nanti setelah ini mulailah kehidupan akhirat. Karena Tuhanmu telah memerintahkannya, Allah memberikan ilham kepada bumi untuk memberitahukan segala yang terjadi. Itu menunjukkan bahwa tidak ada perbuatan tersembunyi dari Allah. Semua tercatat dan akan ditampilkan di hari kiamat. Hari kiamat ini kiamat akhirat. Bumi akan mengungkapkan semua perbuatan manusia. Kiamatnya kiamat akhirat. Kan kiamat dibagi dua, kiamat dunia, kiamat akhirat. Kiamat dunia itu ditandai dengan tiupan trompet pertama, hancurnya alam semesta. Setelah itu lengang waktu yang cukup panjang, nanti Allah memerintahkan malaikat Israfil kembali meniup trompet. Itulah kiamat akhirat. Kiamat akhirat, hari kebangkitan, hari hisab, dan seterusnya. Tafsir ayat ke-6 dan ke-8, balasan sekecil apapun akan dilihat. Bagian terakhir surat Az-Zalzalah menekankan tentang keadilan mutlak Allah dalam menghisab, dalam menimbang perbuatan manusia sekecil apapun. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Nah ini kiamat akhirat ini mulai ini. Kiamat akhirat manusia akan dibangkitkan dari kubur masing-masing dalam kondisi yang aneka macam. Ada yang bahagia, ada yang sengsara. Al-ataka hadithul khosyiyah wujuhu yawma idzin khosyi'ah amilatun nasibah. Itu kan orang-orang yang calon neraka dibangkitkan dari kubur dalam keadaan yang menyedihkan, memelas, keadaan susah. Faman ya'mal mithqala dzarratin famanfa, maka man siapa orang ya'mal melakukan mithqala dzarrah, kebaikan, khairon kebaikan, melakukan amalan sekecil apapun, mithqala seberat dzarrah. Dzarrah itu atom. Atom kan partikel terkecil. Dulu kan dikatakan dzarrah itu biji sawi. Nah sekarang semakin modern atom. Atom itu kan lebih kecil lagi daripada biji sawi. Sekecil atom pun dari kebaikan, ya rohu, Allah pasti melihat. Kalau Allah melihat berarti tidak akan diam. Karena kebaikan Allah balas dengan kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarra, maka siapa yang melakukan seberat atom keburukan, ya rohu, Allah pun juga akan melihat, dibalas dengan keburukan pula. Inilah keadilan Allah di akhirat nanti. Itu sudah bicara kiamat akhirat, balasan di kehidupan akhirat. Hukum-hukum dan pelajaran penting, keyakinan pada hari kiamat.
Surat Az-Zalzalah menegaskan keharusan beriman kepada hari kiamat sebagai bagian integral dari akidah Islam, bukan sekedar metaforis, bukan sekedar percaya hanya sekedar percaya omdo, tidak, tapi nanti ada kenyataan yang akan terjadi. Tanggung jawab perbuatan, setiap perbuatan manusia besar atau kecil dicatat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini menuntut kesadaran diri dalam setiap tindakan. Keadilan ilahi sempurna. Allah tidak akan menganiaya seorang pun. Kebaikan sekecil zarrah akan dihargai. Dosa sekecil itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ini adalah manifestasi keadilan Allah yang sempurna. Motivasi perbaikan diri, kesadaran akan perhitungan ketat pada hari kiamat seharusnya memotivasi manusia untuk terus memperbaiki diri, meninggalkan kemaksiatan dan memaksimalkan amal soleh. Relevansi dengan kehidupan modern. Surat Az-Zalzalah dalam era kontemporer. Kontemporer berarti kekinian, zaman now. Kepedulian lingkungan, pesan tentang bumi dapat diresonansikan dengan tanggung jawab manusia modern terhadap lingkungan. Kerusakan yang kita lakukan akan menjadi bukti di hari kiamat. Jadi walaupun itu perintah Allah hari kiamat, gunung meletus, gempa, tapi juga akibat ulah-ulah tangan manusia. Artinya segala sesuatu ada hukum kausaliti. Hukum kausaliti itu hukum sebab akibat. Akibat yang terjadi karena ada sebabnya. Etika bisnis dan pekerjaan di era digital yang serba catat, yang serba dicatat dan terdokumentasi, pesan Az-Zalzalah tentang setiap perbuatan yang dilihat lebih relevan. Semua transaksi tercatat, semua kata-kata terekam. Istilah modern sekarang jejak digital. Jejak digital nggak akan bisa hilang. Jejak digital perbuatan kita, baik atau buruk, gak akan hilang. Karena produk digitalnya produk Allah, jauh lebih hebat. Artinya jejak digital yang ciptaan manusia saja sulit untuk dihilangkan, apalagi produknya Allah. Masih bisa dihilangkan. CCTV-nya dirusak, orang rusak menilai rusak, bisa. Jejak digital dan media sosial, postingan, komentar, dan aksi online kita adalah amal modern yang tersimpan. Surat ini mengingatkan bahwa semua digital footprint kita akan ada bukti-buktinya di hari kiamat. Kesimpulan dan refleksi mengingat hari pembalasan. Az-Zalzalah adalah peringatan yang sangat kuat tentang realitas hari kiamat dan perhitungan yang ketat atas semua amal perbuatan manusia. Hanya dengan 8 ayat, surat ini merangkum prinsip-prinsip penting tentang akidah, tanggung jawab moral, dan keadilan ilahi. Renungan pribadi setiap hari adalah kesempatan untuk berbuat kebaikan sekecil zarrah pun. Tidak ada perbuatan yang sia-sia di mata Allah. Aplikasikan pesan Az-Zalzalah dengan meningkatkan kesadaran akan setiap perbuatan, mengutamakan kejujuran,
berbuat baik kepada sesama makhluk. Semoga kita termasuk mereka yang melihat kebaikan pada hari kiamat, dan semoga Allah menjaga kita dari perbuatan dosa, baik yang besar maupun yang kecil. Wallahu a'lamu bishawab.